Pantauan terkini pasca erupsi Gunung Semeru, pemirsa Breaking News TV One, kita masih terhubung bersama rekan kami Wawan Sugiharto yang berada di Kampung Renteng di wilayah Sumberwuluh, di mana di sana banyak rumah yang terendam endapan larva ya, terkubur endapan larva pemirsa di Kampung Renteng, Lumajang, Jawa Timur. Dan kita segera menyapa lagi. Halo, Wawan. Baik, Andoyo. Silakan laporannya, Wan. Ya, hingga saat ini masyarakat ini sudah mulai berdatangan karena untuk cuaca di lokasi ini mulai cerah, namun hujan abu tipis, sekali lagi hujan abu tipis yang diakibatkan oleh letupan sekunder di aliran sungai itu masih terjadi. Dan untuk mengetahui menggambarkan kondisi saat terjadi awan panas kemarin, saat ini saya bersama salah satu warga atau penduduk lokal yang tidak jauh dari lokasi untuk rumahnya, yakni Bapak Thohir. Ya, selamat siang Bapak Thohir. Ya, siang. Ya, Pak Thohir, bisa diceritakan kondisi pada saat terjadi erupsi Semeru pada Sabtu siang kemarin seperti apa? Ya, mendadak sama vulkanik itu, Mas. Langsung lewat, Mas. Terus untuk masyarakat gimana? Ya, masyarakat itu semua takut semua, Mas, semburat, Mas. Bahkan ada rumah saudara yang tertimbun di sini, Mas. Ya, ini sambil ngecek-ngecek berarti ya, Mas? Iya, Mas. Pada saat kejadian posisi Pak Thohir di mana? Saya berada di Kampung Baru, Mas. Di Kampung Baru, jaraknya berapa dari lokasi ini? Perkiraan setengah kilo. Setengah kilo. Ya. Jadi juga terdampak abu ya? Iya, Mas. Ya. Sejauh ini untuk keluarga Mas Thohir, ada nggak yang belum ditemukan, teman-teman? Alhamdulillah selamat semua. Sekarang ada yang di Candipuro dan ada yang di Kelapa Sawit. Mereka mengungsi ke rumah saudara berarti? Iya, ke rumah. Untuk kondisi rumahnya gimana? Ya, Mas, ada yang hancur, Mas. Hancur ya, tertimbun? Ya, tertimbun tanah. Untuk ternak-ternaknya? Ternak-ternaknya ada yang mati. Iya. Mas, ini kan masih cukup berbahaya. Ini kayaknya termasuk Mas Thohir sendiri juga datang ke sini sebenarnya untuk apa ini, Mas? Untuk mengecek atau melihat kondisinya, Mas, gimana gitu loh, Mas. Biar nggak penasaran kata orang-orang gini, biar tahu kondisinya itu, Mas. Ya, tetap jaga kehati-hatian. Iya, Mas. Ya, terima kasih Bapak Thohir. Iya. Ya, begitu Andoyo untuk masyarakat yang datang ke lokasi ini memang sengaja untuk melihat lebih dekat kondisi lokasi akibat awan panas Gunung Semeru yang terjadi Sabtu kemarin, Andoyo. Kalau bicara soal warga, saya teringat ketika tadi pagi Anda mengabarkan mengenai di Balai Desa Sumberwuluh kepanikan ternyata karena adanya hujan angin yang membawa sisa vulkanik ya. Nah, ini apakah sering terjadi seperti itu sehingga seolah-olah ini memunculkan awan panas dan kepanikan lagi bagi warga, Wawan? Betul, hampir tiap hari memang terjadi pada saat cerah itu terpantau memang warna langit itu berbeda karena masyarakat ini sudah familiar dengan langit di sekitar rumahnya. Pada saat berwarna coklat atau abu-abu pekat ini warga menduga itu awan panas guguran. Sekali lagi karena warga ini merasa trauma dengan kondisi erupsi Semeru yang sudah terjadi dalam setahun terakhir ini. Andoyo. Berarti sebelumnya yang situasi Gunung Semeru ini apakah pernah terjadi? Ini yang terparah berarti ya? Kalau sebelumnya gimana kalau warga ceritanya? Ya, untuk erupsi yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2020 silam, jarak luncurnya itu mencapai 11 km, yakni masih 4 km dari lokasi ini. Namun di lokasi ini pada saat terjadi lahar dingin, itu membawa material vulkanik yang sehingga menimbulkan letupan sekunder. Nah, letupan sekunder itu menimbulkan asap abu-abu pekat yang membawa abu vulkanik. Jadi pada saat terjadi hujan dan kondisi endapan ini masih panas, dipastikan akan terjadi letupan sekunder seperti yang terjadi saat ini di depan kita. Itu ada asap-asap kayak itu.
Di samping itu, hujan abu yang mengguyur ini juga diakibatkan oleh tiupan angin sehingga menerbangkan abu-abu yang menempel di daun-daun pohon maupun di hamparan endapan awan panas ini, Handoyo. Kalau itu yang gambar Anda arahkan itu adalah berarti gambar Gunung Semerunya ya? Untuk Gunung Semeru saat ini sedang tertutup Awan. mendung tebal, Mendung. dan yang ada di depan itu adalah perbukitan di sekitar jembatan atau Geladak Perak. Sekali lagi untuk Gunung Semeru secara visual saat ini dari lokasi saya mengabarkan tidak terpantau secara jelas akibat tertutup mendung tebal. Ini kalau untuk warga mengingat jaraknya kan cukup dekat dengan Gunung Semeru, kemudian pengalaman seperti yang tadi Wawan ceritakan, letusan sekunder dan lain-lain. Apakah ada mitigasi bencana ataupun sosialisasi sebenarnya yang dipahami oleh warga sekitar mengenai hal ini? Ya. Sebenarnya untuk mitigasi bencana masyarakat sini sudah sangat paham. Namun sekali lagi kenapa pada bencana yang terjadi kali ini banyak korban? Itu karena masyarakat itu sudah terbiasa begitu mendengar informasi adanya banjir, dianggapnya itu adalah aliran lahar berupa air. Namun yang terjadi kemarin di samping ada aliran lahar, tapi yang lebih mendominasi adalah awan panas guguran dan sama sekali tidak disangka oleh masyarakat baik penambang maupun penduduk yang berada sangat dekat dengan bantaran Sungai Leprak yang merupakan hilir dari Sungai Curakoboan ini. Handoyo. Mungkin bisa diarahkan lagi gambarnya, Wawan. Ini adalah keadaan di sana pemirsa, tepatnya di Kampung Renteng di Sumberwuluh. Wawan Sugiharto, rekan kami yang mengabarkan untuk Anda di Lumajang, Jawa Timur, terdampak yang sangat parah akibat erupsi Gunung Semeru menutupi, mengubur truk, kemudian rumah-rumah yang tadi kita lihat pemirsa. Baik Wawan, kalau ini kan parah sekali ya di Kampung Renteng sampai mengubur rumah, truk seperti itu. Kalau di kampung lain, di desa lain yang terdampak begitu, apakah juga sama seperti ini kondisinya? Untuk di kampung lain, salah satunya di Dusun Curakoboan, Desa Supiturang, kondisi serupa juga terjadi. Namun yang di Dusun Curakoboan itu lebih parah karena lokasi dusun tersebut sangat dekat dengan hilir Sungai Curakoboan, hanya berjarak kurang dari 50 meter. Dan pada saat terjadi awan panas guguran terpantau arah angin itu cenderung ke timur dan ke timur laut yang merupakan posisi dari dusun Curakoboan tersebut. Handoyo. Berarti ini situasi seperti ini ternyata di Curakoboan lebih parah lagi begitu ya? Lebih parahnya berarti sampai menutupi semuanya seperti apa? Lebih parahnya jumlah kerusakannya diakibatkan lebih masif dibanding ini karena itu merupakan lokasi terdekat. Rumah-rumah warga, sekolah, bangunan masjid juga dilaporkan roboh dan mengalami kerusakan dan bahkan di sana juga ada korban jiwa. Di radius 10 hingga 15 km memang berapa desa yang terdampak parah Wawan? Untuk masyarakat yang bermukim di radius 10 km atau 11 itu bisa saya sampaikan diantaranya Dusun Sumbersari. Ini bisa dikatakan dusun teratas ya, masuk Desa Supiturang juga mengalami hal yang sama, tapi kerusakan seperti apa saya tidak bisa mengabarkan. Dan di bawahnya lagi adalah dusun-dusun atau Desa Supiturang yang berada di sisi selatan Sungai Curakoboan. Handoyo. Mungkin bisa ini mengarah ke rumah lagi, Wawan. Mungkin bisa sambil diceritakan yang Anda lihat di sana. Kalau aksesnya sendiri sebelumnya nih Wawan untuk menuju ke Desa Sumbersari itu apakah bisa dilewati atau gimana Wan? Untuk Desa Sumbersari itu berada di selatan Sungai Curakoboan. Nah, sementara untuk di posisi saya mengabarkan ini merupakan hilirnya yang berada di utara Sungai Curakoboan. Untuk Desa Sumbersari selama ini akses jalan bisa dilalui secara lancar dan di sana juga ada lokasi tambang pasir
yang berada paling ujung mendekati Semeru, Handoyo. Banyak aktivitas penambang pasir di sana ya Wawan ya, dan banyak yang menjadi korban juga dari situ ya. Betul Handoyo, namun laporan resmi ke Posko Tanggap Darurat sejauh ini baru 13 orang yang dilaporkan hilang, Handoyo. Nah ini genteng ya, atap rumah ya Wawan ya. Ini kalau lihat bangunannya ini atap asbes dan ini kelihatannya juga bukan rumah tapi sebuah bangunan musola. Ini yang Musola. tertimbun material vulkanik ya, dan batu-batu besar seukuran mobil minibus seperti ini. Ini berarti batunya yang terbawa ya Wawan ya. Terbawa hanyut. Seperti Sebesar terjadi itu ya. pada saat terjadi lahar hujan, lahar dingin, batu-batu besar juga bisa hanyut terbawa dari hulu sungai menuju hilir di sepanjang aliran sungai Curakoboan. Handoyo. Ini di depan Anda juga ada sebuah rumah. Wah, merinding ngeliatnya nih. Ya, saya mendekati lokasi ini juga dengan penuh kehati-hatian. Jika terpantau tadi ada petugas yang mendatangi lokasi, artinya lokasi ini meskipun sebenarnya dilarang masih bisa dikatakan aman. Dan di sebelah kanan saya itu ada bangkai sapi di kandang. Terkubur ya? Bukan terkubur, sebagian terlihat. Tergeletak ya? Apa perlu kita tunjukkan, Handoyo? Situ saja Wawan. Kalau dari endapan lavanya sendiri ini apakah basah atau kering atau seperti apa? Tadi kan dibilang panas ya? Ya, untuk endapan lava ini sudah kering dan ini sebenarnya kalau bisa saya gambarkan pada posisi saya berdiri di sini, untuk aliran sungai atau sungainya sebenarnya 400 meter di depan apa yang kita lihat ini di balik pepohonan itu, namun luapan awan panas ini justru meluber dari arah kanan ini, dari lokasi tambang Duta Pasir Semeru di depan sana. Jadi itu meluber ke sini. Itu Handoyo. Meluber mengalir ke situ ketika erupsi terjadi ya? Betul. Luberan itu terjadi untuk awan panasnya meluber kalau dari arah Semeru itu meluber ke sisi kiri dari bantaran sungai. Pernahkah yang seperti ini terjadi sebelumnya? Maksudnya dengan intensitas yang lebih rendah? Sebelumnya kemarin hanya pasca erupsi 2021 cuma merusak tanggul sungai saja, tidak sampai meluber. Bentar Handoyo, ini kok di depan kita ini kelihatan warga berlarian. Sebenarnya apa yang terjadi ini? Ya. Ini kita berusaha mendekat. Situasi yang memang harus benar-benar sambil fokus pada keselamatan Anda, keamanan Anda Wawan, yang saat ini Anda saksikan pemirsa. Informasi terbaru ini adalah ada satu jenazah yang ditemukan. Ini sedang proses evakuasi atau sudah diangkat. Ada jenazah? Ada jenazah, ini masyarakat berlarian ke selatan. Ada apa saudara Pak? Oh, apa korban ini ya? Wawan berhati-hati dengan gambar yang Anda akan ambil Wawan. Tapi kami masih membutuhkan informasi update dari Anda untuk menelusurinya. Tentu saja ini juga informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena yang menyaksikan juga ada yang mungkin menunggu kabar dari saudaranya yang ada di salah satunya di Kampung Renteng. Ya. Ini warga terus berlarian ke lokasi ini, Handoyo. Kita tunggu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi informasi dari masyarakat memang ada penemuan korban erupsi Semeru. Berlarian kita mendekat ke lokasi ini, justru di lokasi ini endapannya tidak begitu tebal, Handoyo. Karena ini lebih ke selatan. Jadi tempat saya berdiri ini untuk endapan sisa material vulkaniknya tidak begitu panas. Dan rumah-rumah ini bisa dilihat di terasnya ini.
Tidak tertutup cuma seperti tadi tertimbun ya. di bagian halaman ya, tidak tertutup seperti tadi. Namun untuk kebun-kebun kopi, kebun sengon ini Habis sudah semua. hancur habis ini, kering. Ini adalah tanaman kopi robusta milik warga sekitar. Baik, Wawan, kami Dan- berikan Anda waktu, Wawan, untuk